Arkadia Nugraha. Nama saya Seno Purnira. Di sini ada 7 pembelajaran dari transformasi geometri bagian refleksi. Yang pertama, memahami pengertian refleksi. Yang kedua, memahami sifat refleksi. Yang ketiga, menentukan transformasi refleksi pada suatu fungsi. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan konsep refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, atau garis lainnya, serta memahami bagaimana refleksi mengubah grafik suatu fungsi. Dan yang terakhir, memahami komposisi pencerminan terhadap garis. Jadi, refleksi dalam matematika merupakan perpindahan setiap titik atau objek ke titik lainnya, atau juga objek lain. Nah, contohnya seperti pembentukan bayangan pada cermin datar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat refleksi atau pencerminan. Yang pertama, jarak antar titik asal dan bayangan terhadap sumbu pencerminan adalah sama. Yang kedua, garis hubung antar titik asal dan bayangan tegak lurus pada sumbu pencerminan. Yang ketiga, panjang, sudut, dan luas bangunan bayangan sama dengan bangun asal sehingga refleksi merupakan transformasi kongruen. Lalu yang terakhir, setiap titik pada sumbu pencerminan tidak berpindah atau Di sini saya mau menjelaskan refleksi sumbu X. Nah, di sini ada A dalam kurung X, Y, tutup kurung, terus P sama dengan aksen dalam kurung X, min Y, tutup kurung. Keterangannya adalah sebagai berikut. A sama dengan titik A, aksen sama dengan hasil pencerminan dari titik A. X sama dengan titik yang terdapat pada sumbu X. Y sama dengan titik yang terdapat pada sumbu Y. P sama dengan pencerminan yang dilakukan terhadap sumbu X. Nah, selanjutnya ada refleksi sumbu Y. A buka kurung X, Y, tutup kurung. Terus menjadi P sama dengan aksen buka kurung min X, Y, tutup kurung. Keterangannya adalah sebagai berikut. A sama dengan titik A, aksen sama dengan hasil pencerminan dari titik A. X sama dengan titik yang ada pada sumbu X. Y sama dengan titik yang ada pada sumbu Y. P sama dengan hasil pencerminan yang dilakukan terhadap sumbu Y. Ada rumus refleksi. Jadi ada garis X sebenarnya dan Y sebenarnya. Refleksi terhadap garis dikarenakan kecualian seharusnya X sama dengan X sama dengan X, Y sama dengan Y menghasilkan sama dengan 2X ini itu tergantung pada soalnya. Lalu refleksi terhadap garis Y sama dengan A itu harusnya B. Titik X sama dengan titik X, Y sama dengan Y menghasilkan X, dan ini juga tergantung pada soalnya. Contohnya seperti gambar sini. Selanjutnya ada refleksi titik asal 0,0. Rumus refleksi terhadap titik asal yaitu dinotasikan. Jadi itu X, Y dinotasikan menjadi X, min X, min Y. Jadi pada soal 3 sama dengan X dan min 4 sama dengan Y. Yang A soalnya adalah X, Y menjadi P, Y, X. Nah, jadi Y sama dengan X. Rumusnya X, Y menjadi Y, X. Nah, ini soalnya jadi 3, min 4 menjadi min 4,3. Nah, ini hasil untuk soal nomor A. Dan soal yang B adalah sumbu Y. Jadi X, Y menjadi P sama dengan aksen min X, Y. Rumusnya
3,4 menjadi A aksen min 3,4. Nah, ini jawaban untuk soal yang B. Untuk soal yang C adalah suku X. Ini ada rumusnya, cuma bedanya ini jadi min Y, kalau yang tadi min X. Ada jadi min 3, min 4 menjadi P sama dengan aksen jadi 3,4. Karena di sini min dikalikan jadinya positif. Nah, selanjutnya adalah soal yang D. Soalnya adalah garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Ini rumusnya jadi 3,4 menjadi P dengan 4,3. Dan selanjutnya ini jadi X aksen, Y aksen. X aksen kemudian min X, aksen sama dengan X. Selanjutnya yang Y aksen sama dengan min Y aksen sama dengan Y. Langsung aja kita tulis soalnya dan masukkan X dan Y-nya. Soalnya adalah 2X min Y plus 3 sama dengan 0. Kedua, masukin X-nya min X aksen min X-nya min Y aksen plus 3 sama dengan 0. Langsung aja kita kalikan jadi min 2X aksen plus Y aksen plus 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya min 2X plus Y plus 3 sama dengan 0. Nah, karena koefisiennya itu gak boleh plus, jadi kita ubah jadi min, karena aturannya kayak gitu. Jadi min 2X plus Y min 3 sama dengan 0. Nah, jawabannya guys. Nama saya Griselda. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena laptop saya sedang rusak. Saya akan menjelaskan contoh soal nomor 1, maksud saya nomor 3 dan nomor 4. Soal nomor 3 yang pertama, titik A bertitik koordinat min 2,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, kemudian dilanjutkan dengan garis X sama dengan 4. Titik hasil pencerminan tersebut adalah, langkah pertama untuk mengerjakan ini adalah tahu rumus refleksi atau pencerminan terhadap garis X sama dengan K. K-nya ini bisa angka apa saja, tergantung pada soal. Di sini terhadap garis X sama dengan 3. Nah, rumusnya itu kita tulis ulang. Nah, A min 2,3. Min 2-nya ini sebagai X dan 3-nya ini sebagai Y. Direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3 menjadi A aksen 2K min X, Y. A aksennya 2, K-nya ini adalah 3, min, karena ininya min, jadi ditulis juga min 2,3. Nah, lalu 2 kali 3 itu 6. Karena ini negatif ketemu negatif menjadi positif. 6 ditambah 2 jadi 8, dan ini 3-nya tulis ulang. Jadi, ini baru A aksennya. A aksen 8,3. Kemudian dilanjutkan dengan garis X sama dengan 4. Nah, kita tulis lagi A aksennya adalah 8,3. Ini X, ini Y. Lalu ini salah nulis, harusnya X sama dengan 4.
menjadi double aksen 2K min X, Y. A double aksen 2K-nya ini berubah menjadi 4 karena dimintanya pada soalnya begitu. Lalu X-nya jadi min 8, lalu 3,3. Jadi A double aksennya 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 8, 0. Lalu untuk Y-nya 3. Jadi, titik A min 2,3 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, kemudian dilanjutkan pencerminan dengan garis X min 4, hasilnya adalah 0,3. Kemudian ini adalah contoh soal terakhir. Soalnya, bayangan dari titik P min 3,1 direfleksikan terhadap garis mendatar Y sama dengan 5, dilanjutkan oleh refleksi terhadap garis mendatar Y sama dengan 3. Cara mengerjakannya kita tulis ulang seperti tadi. Titik P min 3,1 direfleksikan terhadap Y sama dengan 5 karena dimintanya menjadi P aksen X, 2H min Y. Nah, X-nya berapa? X-nya ini min 3, 2-nya tulis ulang. H ini adalah yang diminta. Ini yang diminta adalah 5. Jadi, 5 min Y-nya adalah 1. Jadi ini min 3, 2 kali 5 itu 10. 10 kurang 1, 9. Jadi titik P aksen adalah min 3,9. Kemudian, dilanjutkan oleh refleksi terhadap garis mendatar Y sama dengan 3. Kita tulis P aksen yang sudah kita ketahui tadi, min 3,9, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3, akan menjadi P double aksen X, 2H min Y sama dengan P double aksen X-nya kita tulis lagi yaitu min 3, 2-nya tulis lagi ini terhadap garis Y sama dengan 3, berarti 2 kali 3 min Y, Y-nya itu 9, sama dengan P double aksen min 3, 2 kali 3 itu 6. 6 dikurang 9 itu negatif 3. Jadi, bayangan dari titik P min 3,1 yang direfleksikan terhadap garis mendatar Y sama dengan 5, dilanjutkan oleh refleksi terhadap garis mendatar Y sama dengan 3, adalah min 3, min 3. Sekian penjelasan dari saya. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.